Apa bedanya surga sekarang dengan surga nanti? Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini sudah ada surga. Ada. Di manakah surganya? Di atas sana di langit. Yesaya 66 ayat 1, Kisah 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Yesaya 40 ayat 22, ya. Allah bertahta di atas bulatan bumi. Bumi ini bulat, surga itu ada di langit tingkat 3 sana. Ya. Lalu manusia hidup di bumi yang bulat ini. Manusia di sini. Di sini ada iblis, di sini ada setan juga di bumi ini, ya. Ada iblis, ada setan, ya, ada manusia, ya, binatang dan lain sebagainya. Lalu di bawah bumi sana ada kerajaan maut dan maut. Di bawah bumi sana, ya, dalam bumi. Lalu di atas sana di surga di sisi timur itu ada Taman Firdaus. Saya ulang, ya. Surga itu ada di langit tingkat 3. Ya. Di sana ada surga, kerajaan surga. Lalu sisi timurnya ada taman yang disebut Taman Firdaus Allah, Wahyu 2 ayat 7. Ya, di sana itu ada Allah namanya Yesus, ada Tuhan namanya Yesus, lalu ada 66,7 miliar malaikat, ada 4 serafim dan ada 1 juta kerub. Sekarang ini di surga di atas sana segitu. Lalu manusia yang mati ditaruh di taman di Firdaus, belum masuk surga, masih di taman di Firdaus. Clear? Lalu di bumi ini ada manusia, buminya bulat. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada setan jumlahnya 33,3 miliar, lalu ada iblis. Jumlah manusia sekarang cuma 7,5 miliar, sementara setan ada 33,3 miliar. Jadi satu orang manusia itu kurang lebih dikeroyok 5 setan. Makanya mudah sekali berbuat dosa, ya, karena satu orang dikeroyok 5 setan, ya. Oke. Lalu di bawah bumi sana itu ada alam maut dan ada kerajaan maut. Oke. Kalau sekarang ada orang mati nih, ya, ada orang mati, rohnya tentu tubuh, jiwa dan nyawa dikubur mati, ya toh. Rohnya pilihannya kalau tidak ke alam maut, kerajaan maut, ya ke Firdaus. Khusus untuk yang percaya Yesus ke Firdaus, yang tidak percaya Yesus ke alam maut. Clear toh? Belum ada neraka, belum ada. Clear? Lalu nanti tahun 6000 Masehi kiamat, jebret, hilang semua, ya. Bumi yang bulat ini hilang semua, ya. Bumi yang bulat hilang, langit tingkat 1, tingkat 2 hilang, tetapi tingkat 3 tidak hilang. Tetap di sana, ya. Oke. Bumi ini lenyap. Lalu Yesus menciptakan bumi baru dulu, belum penghakiman, cipta dulu bumi baru. Bumi baru dicipta, ya, Wahyu 21 ayat 1. Bentuknya datar. Kalau sekarang kan bulat. Ini bentuknya datar. Ya. Di bawah bumi ada, di bawah tanah bumi ada namanya lautan api. Di dalam Wahyu 20 ayat 10. Itulah neraka. Neraka, lautan api. Lalu surga yang di atas sana diturunkan ke bumi. Yang sekarang di atas sana diturunkan ke bumi. Ya, kalau sekarang ini kan manusia hidup di bumi, surganya di atas. Nanti di bumi yang baru, surganya juga ada di bumi juga ada manusia hidup di luar surga. Ya. Surganya ditaruh di tengah-tengah bumi, ya. Buminya berbentuk datar bukan bulat. Tidak ada matahari, ya, berbentuk datar. Lalu itu surga ditaruh di tengah. Di luar surga itu masyarakat biasa, penciptaan baru. Kita udah nggak ada nih. Kita yang mantan dari bumi bulat udah pilihannya 2. Kalau nggak surga, neraka, udah. Kita udah dihakimi, ya. Yang masuk surga melalui rapture, kebangkitan pertama, dan nanti ada penghakiman domba kambing, yaitu. Kemudian yang ke neraka, ya, semua orang yang tidak percaya Yesus jatahnya ke neraka. Lalu penciptaan bumi, di bumi baru ada penciptaan manusia baru, ya. Manusia diciptakan, jadi di luar surga ada kehidupan, ada bangsa, ada orang nanem anggur, itu di dalam Yesaya 65 ayat 20 sampai 25. Yesaya 65 ayat 20 sampai 25 itulah kehidupan di luar surga.
Kan surganya di bumi. Anda bayangkan ya, surganya ada di bumi, Pak, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan surga di luar bumi sana, di langit di atas. Nanti surganya itu di bumi. Ya. Lalu di luar surga ini ada masyarakat biasa, ada orang hidup, ya, beranak cucu, nanem nanem anggur, ya, membangun rumah tuh. Yesaya 65 ayat 20 sampai 25, ada serigala makan rumput, ada harimau atau singa makan jerami, gitu. Serigala makan rumput, ular makan debu. Nanti di bumi yang baru, ya. Terus iblis sudah nggak ada, ya. Kalau sekarang ini kan di bumi yang lama ini ada iblis, ada setan toh. Nanti di bumi baru nggak ada iblis, nggak ada setan. Iblis dan setan sudah dihukum di dalam Wahyu 20 ayat 10. Jadi saya ulang sederhana, kalau sekarang ini orang hidup di bumi, bumi bulat, di sini ada setan, ada iblis, ya, ada manusia, lalu surga itu ada di atas sana. Nanti ini lenyap semua, ya toh. Lalu di bumi yang baru, ya, tidak ada iblis, tidak ada setan, tapi ada manusia, dicipta baru, bukan manusia dari bumi lama. Dicipta baru, surganya diturunkan ke bumi. Ya. Ada kita udah di surga itu, ya. Ya, lalu neraka udah diciptakan, lalu penghakiman orang-orang dari bumi lama ini masukin ke neraka semua yang tidak mau percaya Yesus, seperti itu. Ya, jadi di bumi yang baru ada bangsa-bangsa, ada. Ya, silakan dibaca di Wahyu 21 ayat 23, 24, 25 itu. Ada bangsa-bangsa. Terus tapi tidak ada setan, tidak ada iblis. Jadi nanti di bumi yang baru ada orang berbuat dosa nggak? Ada. Dosanya dari mana, Pak? Dari kehendak bebas. Ya, dari kehendak bebas, ya. Makanya Wahyu 22 ayat 11, 12, 13 terus itu yang jahat makin jahat, ya, yang berbuat cemar makin cemar. Jadi tidak ada iblis, tidak ada lagi orang bisa menyalahkan kami dosa karena iblis sih, nggak ada, ya. Ya, di bumi yang baru nanti orang-orang di luar surga itu, ya, dia mau jadi tobat, percaya Yesus atau tidak itu kehendak bebas. Kalau dia mati, nggak ada lagi urusannya alam maut sama Firdaus, nggak ada. Jadi begitu mati pilihannya dua, neraka cemplungin aja, kan nerakanya udah ada itu, cemplungin neraka. Kalau yang percaya Yesus, ya dimasukin ke surga, kan surganya juga udah ada di bumi, ya. Seperti itu. Lalu yang dari dalam surga bisa keluar masuk ke bumi, ya, ke bumi, terus bisa mengobatin orang yang sakit, bisa mengkoleksi persembahan dan lain sebagainya, ya. Lihat sampai ke sini bingung ya, Pak? Bingung, Pak. Ya, memang session menjelaskan tentang surga sekarang sama surga nanti, ya. Itu memang harus dengan diskusi. Nanti kan Bapak pada nanya nih, Pak Dede, di surga ada begini enggak? Ada begini, ada orang nanam pohon? Ada. Di luar surga ada. Kalau di surga makannya apa saja, Pak? Ya cuman buah pohon kehidupan dan sungai air kehidupan, minumnya dari sungai air kehidupan. Pencernaannya gimana, Pak? Ada WC apa enggak? Enggak ada. Diubah dalam tubuh yang baru. Bedanya dengan malaikat apa ya, Pak? Kalau malaikat enggak punya tubuh, kita punya. Tapi tubuhnya jangan membayangkan tubuh begini. Kalau malaikat itu kan tidak berbentuk, ada bentuknya gitu, enggak ada, ya. Ya, seperti itu. Tapi kerub punya sayap, Pak. Ya, roh, ya, itu bahasa roh dibahasakan jadi bahasa manusia. Ada kerub punya sayap, Pak. Ada, ya, seperti itu. Manusia beda dengan malaikat, ya. Yang sama itu cuman tidak bergender. Kita hidup di surga seperti malaikat, maksudnya untuk urusan gender. Tapi kita punya tubuh kemuliaan. Kalau malaikat ya roh. Kerub ya roh, ya, serafim juga roh. Jadi very clear, ya. Nanti kita kerjaannya ngapain, Pak? Ya memuji, menyembah, ya, siang dan malam tuh. Di dalam Wahyu 22 ayat 3, 4 dan 5. Dan kita memuji menyembah Allah, ya, siang dan malam selama-lamanya. Ya, ada juga di dalam Wahyu 4 ayat 8 boleh, ayat 11 boleh. Wahyu 5 ayat 13 juga boleh. Kita tuh memuji terus. Pak, kalau bosen gimana, Pak? Mungkin nggak, Pak, kita yang sudah di surga ini bosen, masa suruh nyembah Yesus melulu,
Mungkin nggak Pak, kita itu memberontak bisa, nanti cemplungin ke neraka. Sekarang ini malaikat ada yang memberontak loh di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Itu ada malaikat yang berbuat dosa. Malaikat itu sampai hari ini masih saja ada yang berbuat dosa. Cuman tidak digabung dengan setan. Sekarang ini kalau ada malaikat berbuat dosa, disimpan di gua-gua. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Nanti setelah kita di surga ya, terus Anda bosen gitu mau memberontak, nggak apa-apa kan, kehendak bebas. Bisa dikeluarin Pak, masukin neraka langsung. Kalau Anda merasa bosen nih, nggak enak nyembah Yesus melulu. Setiap hari memuji Tuhan. Di surga itu memuji menyembah Allah, nyanyian pujian gitu. Bosen Pak, hidup selama-lamanya lagi kayak gitu, bosen. Pengen memberontak aja. Ya Anda dicemplungin ke neraka. Malaikat juga begitu, kehendak bebas. Malaikat itu punya kehendak bebas loh. Punya kehendak bebas ya. Malaikat mau memberontak satu gitu. Cuman kalau iblis ini memang waktu itu iblis memang luar biasa, sekali memberontak menyeret sepertiga malaikat. Ya, gitu seperti itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, memang membahas tentang surga ini harus dengan diskusi. Gitu. Silahkan Anda tanya apapun juga, ayat Alkitab bisa menjawab. Dan jangan lupa ya, saya tidak sombong. Saya pernah dikuasai roh melihat penghakiman. Ya, bagaimana penghakiman itu terjadi nanti, ya. Seru Pak, seru. Ada 4 penghakiman. Penghakiman dakwaan Musa, penghakiman 12 rasul, penghakiman domba kambing, baru penghakiman Yesus. Ini semua manusia dihakimi oleh Isa Al-Masih. Ya, saya melihat tempat-tempatnya ya, bagaimana caranya penghakiman seperti itu, ya. Dan itu semua ada ayat Alkitabnya. Penghakiman dakwaan Musa ada ayat Alkitabnya. Penghakiman 12 rasul menghakimi 12 suku Israel ada ayatnya. Penghakiman domba kambing ada ayatnya. Penghakiman rame-rame ada ayatnya. Ya, seperti itu. Memang ya tidak bisa dalam satu khotbah begini ya, mesti harus tanya. Harus tanya. Kalau tanya surga kan seru gitu. Pak, di surga ada kawin nggak Pak? Nggak ada. Ada anggur nggak Pak? Anggur di surga nggak ada, tapi di luar surga ada. Silakan Anda baca di Yesaya 65 ayat 20 sampai 25. Ada orang kawin punya anak, ada nanti di bumi baru. Kalau dalam surga ya nggak ada. Di dalam surga ada orang mati Pak? Ya nggak ada. Ada orang kawin nggak ada kalau di dalam surga yang disebut Yerusalem baru. Ya, kota kudus itu. Tapi di luar ada. Nah, di luar ada. Kalau Anda berdosa tinggal di luar. Tinggal di luar maksudnya ya kalau mati tinggalnya di alam maut, di lautan api. Nggak ada alam maut lagi, langsung masuk neraka. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya, sangat clear untuk menjelaskan surga yang akan datang dengan surga yang sekarang. Alkitab itu sangat clear dan semua didukung oleh ayat Alkitab ya. Penjelasan ini sangat mudah Bapak Ibu Saudara, mudah sekali memahami Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memakai Alkitab United Bible Society atau Alkitab LAI. Kalau Bapak Ibu mau, pakailah Alkitab LAI, mudah sekali memahami Alkitab. Dan tidak perlu ditafsir-tafsir ya. Jadi ada surga di bumi baru, surganya betul-betul di bumi, bentuknya kubus, ya you know? Bisa muat berapa Pak Pendeta HTD? Bisa muat 1,7 triliun manusia. Nanti yang masuk surga dari bumi yang sekarang ini cuma 100 miliar. Tuh sisanya masih banyak tempatnya. Sisa banyak tempat karena nanti di bumi baru tidak ada kiamat. Di bumi baru tidak ada kiamat. Lambat banget. Orang itu umurnya bisa seumur pohon, bisa 400 tahun, 500 tahun. Bisa sampai 1000 tahun mungkin ya. Umur pohon itu sekarang bisa berapa? Bisa sampai 800 tahun. Jadi orang akan umurnya ada yang 800, 700. Jadi lama ya tuh hidupnya itu, anaknya nggak terlalu banyak ya loh. Nggak kayak sekarang ya. Dikit-dikit punya anak kan gitu sekarang ini ya. Punya anak kok cuma dikit-dikit ya. Lambat tapi tidak ada kiamat. Daya tampung surga berapa? 1,7 triliun
baru dihuni berapa? 100 miliar tuh masih banyak sisanya. Masih bermiliar-miliar tahun lagi. Itu untuk mengatakan unlimited, tidak terhingga. Ya, surganya akan cukup di bumi baru nanti. Buminya datar, tidak ada matahari, lampunya itu dari Yesus. Yesuslah yang lampunya seterik matahari. Ada orang nanam, iya, tapi walaupun mataharinya dekat ada di bumi, tapi nggak bikin orang mati ya Pak ya, enggak. Karena ini dari apa wajahnya Yesus ya. Itu hebatnya Allah ya. Kalau kita sekarang matahari ini kan panas ya, kalau deket-deket ya gosong kita ya, jadi itu. Tapi nanti di surga enggak ya. Ya itulah hebatnya ya, panas yang ditimbulkan dari wajah Yesus sebagai lampunya nyorot ke bumi juga, keluar surga juga ya. Tidak bikin gosong. Ya. Pada singkat dan clear Bapak Ibu Saudara, penjelasan tentang surga itu memang harus didiskusikan ya, silakan Anda tanya ya. Harus begitu, bertanya seperti itu. Tanya apa saja, kalau bagi kami ya itu sangat mudah sekali. Sangat mudah ya menjawab semua pertanyaan Anda dan dijamin semuanya ada ayatnya. Dijamin ya. Dan tidak untuk dibantah ya. Anda yang mau membantah, bantahlah pakai ayat, pasti tidak bisa. Kami tidak menerima bantahan tafsir. Ya. Sudah jelas ada langit bumi baru, bentuknya datar, ya tidak ada perputaran bulat begitu, seperti jam ini ceklek 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 ceklek. Jadi gini gerakannya, klek klek kiri kanan, seperti bandul jam, apa itu, jam zaman dulu yang ada bandulnya itu, ke kiri ke kanan ke kiri. Jadi perputaran bumi begitu, ceklek kiri ceklek kanan. Makanya ada siang ada malam itu di neraka. Tapi kalau di bumi tidak ada siang malam, semuanya siang. Aneh ya. Jadi orang nanti nggak ada siang malam, ya, ya. Jadi siang terus, orang juga tidur siang, kerja siang, itu di surga juga begitu, di luar surga juga begitu, karena cahaya dari dalam, ya. Seperti itu ya. Tapi di bawah bumi ada siang, ada malam, ya, seperti itu. Padat, singkat dan clear ya, back to the scripture ya, saya memberi pengajaran tentang surga yang sangat mudah untuk dipahami. Anda yang tidak paham ya silahkan tanya ya. Banyak hamba-hamba Tuhan dari kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pak Barat sampai Papua. Ada semua ya hamba-hamba Tuhan kita. Anda mau berdebat, Pak pengen debat di Makassar Pak, nanti kita utus orang Makassar ya. Mau debat di Manado Pak, ada hamba Tuhan di Manado, ikut debat di sana ya. Mau debat di Medan Pak, nanti kita utus, nggak usah harus saya yang datang ya. Tidak harus saya yang datang ya. Bisa juga dari Medan nanti debat dengan Anda. Mau di Banten Pak, ada, nanti kita kirim. Mau di Jakarta Pak, ya Jakarta bisa. Di Bandung Pak, ada hamba Tuhan kita di Bandung. Silakan Anda mau berdiskusi dengan kami ya. Sama pemahamannya Pak. Very clear tentang Alkitab. Demikian, segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.